Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang masalah kelangkaan dan kebutuhan manusia. Ibu harap kalian bisa memahami yang akan Ibu jelaskan. Oke. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang kelangkaan, penyebab terjadinya kelangkaan. Pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan ada 3. Yang pertama, terbatasnya sumber daya. Terbatasnya sumber daya yang dibandingkan dengan jumlah kebutuhan masyarakat. Yang kedua, semakin bertambahnya penduduk tidak sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Yang ketiga, kurangnya kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa dengan jumlah barang dan jasa yang diperlukan. Baiklah, selanjutnya tentang kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan tingkatan, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya seperti handphone, laptop, televisi, kulkas, dan lain sebagainya. Terakhir adalah kebutuhan tersier, adalah kebutuhan yang timbul karena kebutuhan primer dan sekunder yang telah terpenuhi, yang bersifat mewah. Contohnya seperti mobil, rumah mewah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan sifat. Ada 2. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik seseorang. Contohnya seperti olahraga, senam, jogging, dan lain sebagainya. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Contohnya seperti kebutuhan beribadah, terus menonton konser, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Baiklah, yang ketiga, kebutuhan berdasarkan waktu. Ada 2 macam. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Contohnya seperti makanan, minuman, pakaian. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dapat ditunda pada waktu yang akan datang. Contohnya seperti menabung di bank. Baiklah, selanjutnya kebutuhan berdasarkan pihak yang membutuhkan, yaitu ada 2, kebutuhan individu dan kebutuhan bersama. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang perseorangan secara pribadi. Jadi kebutuhan ini hanya dibutuhkan oleh orang pribadi. Misalnya seperti contohnya ini perawatan, contohnya seperti membeli pakaian. Terus kebutuhan bersama adalah kebutuhan yang akan barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, seperti menaiki angkot, jembatan, jalan raya, dan lain sebagainya.